yang terkenal di kalangan warga Gaza, tapi sudah di-upgrade Pak. Yang ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Begini bunyinya, Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaishu Muhammad Sawfa Ya'ud. Artinya Khaybar, Khaybar ini adalah peringatan kepada Yahudi ketika dulu umat Muslim di masa Nabi berhasil membantai orang Yahudi di Khaybar. Ada beberapa benteng-benteng kokoh Yahudi itu yang ditaklukkan oleh umat Islam. Maka ketika kita menyebut Khaybar, Khaybar itu peringatan kepada mereka bahwa akan terjadi lagi khusus Khaybar dari kalian orang Yahudi. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, wahai Yahudi. Jaishu Muhammad, Jaishu ini artinya tentara Muhammad, tentara Muhammad SAW. Saufa Ya'ud, akan kembali. Saufa artinya akan, Ya'ud akan kembali. Tapi kita upgrade, bukan Saufa Ya'ud, Bada'a Ya'ud. Bada'a artinya mulai, Ya'ud kembali. Begitu saya Pak ya, Bu semua. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaishu Muhammad bada'a Ya'ud. Jaishu Muhammad bada'a Ya'ud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaishu Muhammad bada'a Ya'ud. Jaishu Muhammad bada'a Ya'ud. Lanjut. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaishu Muhammad bada'a. Yang keras. Khaybar, Khaybar, ya Yahud. Jaishu Muhammad bada'a Ya'ud. Takbir. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wafa. Amma ba'd. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Ibu-ibu di belakang, dia kabarnya dong. Alhamdulillah. Suara kulo jelas boten? Jelas ya? Bapak dia kabarnya? Saya? Kulo saged basa Jawa sakade. Ya, karena kulo belajar ilmu mantik, ilmu balaghah, kitab dulurnya belajar di Meranggen, Demak, bukan Meranggen yang di sini, Meranggen yang di Demak, Semarang. Baik, alhamdulillah, senang sekali malam hari ini bisa membersamai para mujahidin dan mujahidah, para pejuang-pejuang pecinta berbebas Baitul Maqdis yang ada di sekitar Wangon. Wangon maksudnya apa sih? Bagi mas ya? Wangon ini artinya rumah Pak ya? Ya. Artinya Wangon rumah. Indah. Kalau saja di mukanya kalau enggak Masya Allah. Indah-indah sekali. Alhamdulillah, perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Hussein, asli orang Bogor, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Lahir tahun 1998, usia sekarang 35, wajah 22. Saya masuk ke Gaza tanggal 5 Januari 2011 dan sudah merasakan 4 agresi besar Israel, agresi Israel ke Gaza. Alhamdulillah, saya ke Gaza membawa 3 misi, dan misi ini juga harus diemban oleh setiap warga Indonesia. Misi yang pertama, saya sebagai seorang manusia,
saya membawa misi kemanusiaan. Tidak harus menjadi seorang muslim untuk peduli pada Palestina. Cukup menjadi seorang manusia. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang tidak tergerak hatinya melihat pembantaian terjadi di Palestina, 18.000 yang terbunuh hari ini, kalau masih ada yang tidak tergerak, maka pertanyakanlah kemanusiaan. Jangan-jangan dia bukan manusia. Karena yang terjadi di Palestina juga adalah bencana kemanusiaan. Kemudian saya datang ke Gaza juga membawa misi seorang muslim. Karena yang terjadi di Palestina juga konflik agama. Yang diinjak-injak di Palestina adalah karpet-karpet tempat sujudnya umat Islam. Itu diinjak-injak oleh suatu kotor Zionis Israel. Sampai kemarin terjadi baru viral ya, sebagai sudah melihat sejauhnya, tentara Zionis masuk ke sebuah masjid di kota Jenin. Dia injak-injak itu tempat sujud umat Islam. Dia bernyanyi di mimbar, dia ambil mic, dia bernyanyi di dalam masjid. Jadi kalau ada yang ragu-ragu ini bukan konflik agama, ini konflik kemanusiaan, tidak betul. Karena orang Yahudi juga masuk ke Palestina mengatasnamakan agama. Jadi konflik di Palestina, pertama ya konflik kemanusiaan, dua konflik agama. Maka kita sebagai umat muslim wajib bergerak mempertahankan Masjidil Aqsa di Palestina yang sedang dinodai dan dikotori oleh penjajahan Zionis Israel. Jadi saya sebagai seorang muslim, saya juga punya misi agama, misi akidah. Karena perjuangan Baitul Maqdis adalah perjuangan akidah kita. Barometer akidah umat Islam di akhir zaman ada di Syam. Sebesar apa kepedulian kita terhadap Syam, terhadap Baitul Maqdis, sekuat itulah keimanan kita yang saya miliki. Dan seacuh apa, secuek apa kita terhadap Baitul Maqdis, maka serta itulah kualitas keimanan umat Islam hari ini. Silakan kita ukur masing-masing sejauh mana keseriusan kita, maka sebesar itulah level keimanan kita hari ini terhadap Baitul Maqdis. Jadi yang pertama, misi saya sebagai seorang manusia membawa misi kemanusiaan. Kedua, misi saya sebagai seorang muslim membawa misi keagamaan, akidah. Dan ketiga, saya sebagai seorang Indonesia, warga negara Indonesia NKRI, saya punya kewajiban konstitusional. Karena kita telah mengikrarkan, menulis secara tegas dalam pembukaan UUD 45 kita bahwa kemerdekaan adalah hak-hak setiap bangsa. Dan juga disebutkan dalam pembukaan yang sama, Indonesia harus ikut dalam menertibkan perdamaian di dunia atas dasar kemerdekaan. Jadi kalau kita ngaku warga Indonesia namun tidak mendukung Palestina, malah mendukung penjajahan, maka bisa dipastikan dia adalah pengkhianat bangsa yang tidak pantas mengaku diri sebagai orang Indonesia, yang tidak pantas menulis Indonesia di KTP-nya. Tidak ada tempat untuk penjajah Indonesia. Betul? Takbir. Jadi mulai hari ini Pak, Bu, kalau ditanya konflik di Palestina konflik apa sih? Itu jawabannya tergantung kita ngomong sama siapa. Kalau kita ngomong sama non muslim, sampaikan ini konflik kemanusiaan. Ini tugas kita semua sebagai manusia. Kita harus saling menjaga sesama manusia. Betul tidak? Saya pulang dari Gaza, saya diminta isi dalam sebuah pertemuan Zoom online. Audiensnya adalah orang Jepang, tokoh-tokoh Jepang, media Jepang, dosen, profesor. Saya sampaikan kepada mereka bahwa I am as a human being, I have to protect another human. Saya bilang, saya sebagai seorang manusia, kewajiban saya untuk menjaga manusia lain. Dan saya bilang apa? Kalau suatu hari nanti ada penjajahan yang mentarget warga Jepang, saya
saya akan turun ke Jepang, saya akan menjadi orang pertama yang turun ke Jepang untuk menyelamatkan kalian, menolong kalian, karena kalian manusia dan saya manusia, kita harus saling memanusiakan manusia. Nangis mereka. Itulah luar biasanya bicara Palestina. Kita bisa masuk ke sejarah ini. Jadi kalau kita ngomongnya di depan orang Muslim, sampai saja ini isu kemanusiaan. Tapi kalau kita ngomongnya di depan umat Islam, beda lagi narasinya. Sampaikan ini masalah harga diri umat Islam yang sedang dijalin di Palestina itu bukan tanah Palestina, itu tanah para nabi, tanah wakaf umat Islam. Kita mengaku beriman kepada para nabi, betul tidak? Kita bercita-cita dikumpulkan di surga dengan para nabi, tapi kita nggak kenal para nabi itu anak mana sih? 19 dari 25 nabi dan rasul yang kita hafalkan nama-namanya di Al-Quran, 19 diantaranya adalah orang Palestina. Makanya ibu, kalau ibu lagi menceritakan kisah para nabi, anak-anaknya, jangan berhenti hanya pada nama nabi dan mukjizatnya. Itu salah satu kekeliruan kita. Kita cerita misalnya Nabi Ibrahim, yang terkenal adalah beliau memotong leher-leher patung ya sampai dibakar, kemudian Allah selamatkan. Ya na'kuni dan salam ala Ibrahim, kata Allah, wahai api, jadilah dingin, sejuk dan selamatkan Ibrahim. Itu aja yang kita pahami saya Ibrahim. Kita ada cerita kepada anak kita akan sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu setelah berusaha dibakar dan tidak mati, kemudian berusaha dibunuh lagi oleh Namrud, Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Dalam surat Al-Anbiya ayat 61 Allah berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil-'alamin." Kata Allah apa? Dan kami selamatkan Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Jadi berdua, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Siapa Nabi Lut ini? Ini Nabi yang mau dibunuh oleh orang-orang LGBT. Mau dibunuh, Allah selamatkan keduanya. Ilal ardi allati barakna fiha lil-'alamin. Ke bumi yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Di mana itu? Palestina. Itu sampaikan. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Allah selamatkan ke Palestina. Memang itu sudah jadi tradisi, Pak. Allah SWT kalau ingin menyelamatkan hamba-hamba terbaiknya, itu dibawanya ke Palestina. Nabi Ibrahim akhirnya tinggal di Palestina, melahirkan 2 orang anak, Ismail dan Ishak. Ini dua-duanya orang Palestina. Nabi Ishak punya anak, namanya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini nama lainnya Israel. Isra artinya kekasih, El artinya Allah, Israel artinya kekasih Allah. Anak-anak Nabi Yakub dinamakan Bani Israel. Anak-anak Nabi Yakub yang 12. Di antara siapa Bu? Nabi Yusuf alaihissalam. Itu orang Palestina. Nabi Yusuf akhirnya pengen dibunuh oleh saudara-saudaranya ya, setelah melihat mimpi itu kan. Tapi berubah pikiran mereka, dilempar dalam sumur. Akhirnya dipungut oleh kafilah dagang di bawah Mesir. Akhirnya dilawan oleh kerajaan sana kan, sampai menjadi orang hebat, jadi bendahara kerajaan. Dipanggillah semua orang-orang keluarganya dari Palestina dibawa ke Mesir. Itulah awal mula Bani Israel hidup di Mesir. Sampai di Mesir, setelah Nabi Yusuf meninggal, orang Bani Israel memang sering buat bikin kerusuhan, sampai akhirnya digulingkan oleh suku asli Mesir, namanya suku Koptik. Mereka ingin memilih seorang raja yang namanya Firaun. Dari situlah cerita bagaimana Firaun memperbudak Bani Israel. Diperbudak, direndahkan martabatnya. Padahal Bani Israel ini adalah anak-anaknya Nabi Yakub ini. Sampai yang mengutus seorang nabi untuk bebaskan Bani Israel. Siapa namanya Pak? Musa alaihissalam. Musa ini ada Palestina juga. Nah, ketika Musa akhirnya membebaskan Bani Israel, di
dibawa lari sampai bertemu sebuah laut. Depan laut, di belakang tentara Firaun. Apa yang terjadi? Dibelah lautan kan? Selamat dari lautan. Kemana Musa membawa Bani Israel? Ke Palestina. Makanya orang Bani Israel itu kegeeran. Dia pikir gara-gara Allah menyuruh mereka masuk ke Palestina, dia pikir dia bukan mereka. Bukan cuma wilayah kan di Bani Israel. Nabi Ibrahim juga ketika Allah selamatkan kemana? Palestina. Memang itu tradisi. Allah kalau mau menyelamatkan anak-anaknya dibawa ke Palestina. Makanya Pak, hari ini biar anak-anak kita selamatkan. Dan sekarang ideologi di Indonesia ini, gozul fikir ini, di mana bawahnya? Siap ke Palestina? Gak harus ke Palestina. Paling tidak pikirannya difokuskan untuk Palestina. Itu cara kita menyelamatkan anak-anak kita dari serangan-serangan ideologi. Ajar kepada anak kita bahwa fokus Palestina. Tonton terus ke Palestina, baca sejarah Palestina untuk memupuk semangat perjuangan dan jihad di Palestina. Biar otak ini terisi oleh hal-hal yang merusak. Itulah yang dimaksud dengan Palestina sebagai pusat keimanan. Ada sebuah hadis dari Abu Darda. Ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, banyak yang meriwayatkan. Kata Nabi, artinya saya terjemahkan saja. Wa kuntu naim, ketika saya sedang tidur, kata Nabi, tiba-tiba ada sebuah dia nyebutnya itu tiang buku atau tiang pendengar Quran, itu bahasa Inggrisnya ya. Dalam sebuah tafsir hadis dikatakan seperti tiang bendera, tiang bendera dari bawah kasur mandi di bawah berupa cahaya itu. Kata Nabi, jangan-jangan ini Allah menarik rahmatnya dari dunia. Diikuti oleh Rasulullah, ternyata arahnya kemana? Ke Syam. Bercahaya itu dia lagi ke Syam itu. Kemudian apa kata Nabi? Ada inna imana hina mata kalau fitan Syam. Ketahuilah bahwa keimanan ketika fitnah merajalela itu ada di mana? Syam. Kalau saya bicara Syam, artinya Palestina dan sekitarnya. Dan itulah barometer dunia hari ini. Kalau kita mau menjaga keimanan kita terjaga, agar iman kita terpelihara, tidak terkontaminasi, sering-seringlah memperjuangkan di Syam. Dalam sebuah hadis lain dari Abdullah bin Salamah, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Bima mana satakunul amru ila an takuna junudan." Jundun fil Iraq, jundun fil Yaman, jundun fil Syam. Apa kata Nabi? Nanti di akhir zaman ini kalian akan terbagi-bagi menjadi 3 kelompok perlawanan, 3 pasukan tentara. Satu pasukan di Irak, satu pasukan di Yaman, satu pasukan di Syam, Palestina. Kata para sahabat, "Qila khirli ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kalau saya hidup di masa itu, kemana saya harus bergabung? Apa kata Rasulullah? "Alaika bisyam, fa innaha safatu biladillah. Yaskunu akhirat min khalqih." Gabunglah dengan penduduk Syam, karena disitulah Allah meletakkan hamba-hamba terbaik, dan itulah negeri pilihan Allah. Masya Allah. Jadi kalau hari ini masih ada yang tidak tergugah bicara Syam, maka pertanyaan keimanannya rugi, rugi sekali. Orang Syam ini orang yang luar biasa. Apa kata Nabi? Tuba li Syam, kata Nabi. Beruntunglah orang Syam ini. Kata Rasulullah, kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Qala hunaka wada'a al-malaikah ajnihataha aw fuma'ata. Kata Nabi, disitulah malaikat itu menaungi sayap-sayap dengan rahmat-rahmat mereka. Masya Allah. Jadi kita berkumpul di sini Pak, Ibu, tidak untuk merangkaki orang-orang Syam. Kita berkumpul di sini melakukan aksi berjilid-jilid demo
Kita berkumpul untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk mereka para pejuang-pejuang yang sedang memperjuangkan tanah muslim, tanah umat Islam, sedang mempertahankan kehormatan kita semua dengan mengorbankan nyawa dan darah mereka, harta mereka, rumah mereka, anak-anak mereka. Mereka orang mulia yang harus kita muliakan. Itulah Palestina. Ketika seluruh dunia terjajah tanpa kecuali, dunia ini terjajah, semua pemerintahan dunia tanpa terkecuali sedang terjajah, tersandra oleh penjajahan oleh penjajahan Israel dan Amerika. Apa buktinya? Buktinya ketika Masjidil Aqsa diserang, dikotori, dinyodai, ditembaki, ketika umat Islam sedang intikaf di sana, di 10 hari terakhir Ramadan, diserbu, dipukuli, ditembaki, dibunuhi. Semua negara-negara dunia cuma hanya bisa menonton, menangis, mengencang mulut, tidak ada yang bisa bergerak. Kenapa? Karena tangan kita sudah terbelenggu. Hanya ada satu masyarakat yang tangannya tak terbelenggu, yaitu warga Gaza. Mereka yang bisa menghukum Israel, mereka yang bisa menghujani Tel Aviv, mereka yang bisa menghancurkan tank-tank Bani Israel. Sementara miliaran peluru umat Islam tidak ada yang bisa terlontar, semuanya tidak bisa bergerak karena kita terjajah, mereka yang merdeka. Jadi sana kalau konsepnya kita balik, kita yang merdeka, mereka terjajah. Oh bukan, kita yang terjajah, mereka yang merdeka. Atau kita kembali sekali lagi untuk memberikan penghormatan kepada Gaza. Syukur wahai Gaza, terima kasih wahai Gaza, engkau telah mewakilkan perjuangan kami. Kami sudah muak, kami marah kepada Zionis yang menodai kesusahan kami, dan engkau telah mewakilkan kami. Engkau telah meluluhkan Israel, Zionis. Engkau telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk mereka, dan engkau telah mengaktifasi kehancuran Zionis sebagai mendekatkan mereka dalam kebinasaan dan kehancuran. Takbir! Hadirin yang muliakan, kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa yang paling berat yang antum lihat selama di Gaza, yang antum rasakan selama 12 tahun di Gaza? Tidak ada yang lebih berat yang saya rasakan kecuali ketika saya harus berjalan melangkah meninggalkan Gaza. Berat. Saya akui memang Gaza ini tempat yang rawan. Bombardir pas saya terima. Kalau serangan lewat tembak-tembak, kita masih bisa muter, sembunyi di balik tembok. Tapi kalau sudah serangan udara, gimana kita sembunyinya? Maka saya kalau di Gaza ini kalau malam itu sudah sulit tidur. Jadi Jadian Tepun Israel ini mereka punya bom khusus yang tidak hanya menyebabkan kerusakan parah, tapi suara itu meneror warga. Suara itu, suara yang bom yang bergerak itu yang menakutkan sebenarnya. Yang data ini di mana jatuhnya ya? Ini di mana jatuhnya? Dan ketika bom jatuh Pak, itu ledakannya sangat masif dan menghasilkan getaran gempa sebesar 3,6 skala Richter setiap kali serangan itu. Jadi masalah ya goyang aja. Setiap kali saya lihat berita 30 orang meninggal dalam serangan di desa ini, 40 orang meninggal. Sampai pada tahap kalau kita baca ada 10 orang meninggal, alhamdulillah cuma 10 yang meninggal. Seperti itu. Dan itu gak jauh untuk kami tinggal. Makanya saya pikir ya, saya memang sekarang yang bersama lain. Tapi di Gaza sedang menunggu giliran menanggung aja. Itu aja pikiran kami. Kalau saya mau tidur, saya melihat ke atap. Waduh, di kota menabung nih. Ini atap beton ini akan nimpa saya. Saya tidurnya akan kiri atau kanan ya. Dan akan tetap gencet kepala saya karena pengaruh. Karena saya pikirannya sangat dekat sekali kematian dengan kira-kira. Makanya kita kalau di Gaza ini biasanya ya bulunya nggak putus. Ya dengan harapan semoga kita meninggal dalam keadaan suci. Sebagian dari anak Gaza itu kalau mau tidur menuliskan namanya di tangan-tangan mereka,
kenali ini anak siapa, siapa namanya. Makanya mereka tulis tangan mereka dengan harapan kalau ada yang menemukan jasadnya, oh ini fulan, ini fulan, ini fulan. Makanya ibu di Gaza kalau tidur pakai mukena. Karena kalau misalnya terbunuh, dievakuasi, jenazahnya dalam keadaan tertutup auratnya. Jadi memang sudah sangat-sangat brutal sekali salah saya. Ya. Dan kehancuran kematian di Gaza ini bukan hanya disebabkan oleh bom, juga bencana kelaparan, bencana kehausan. Anak-anak yang terlahir prematur itu banyak yang meninggal di rumah sakit karena tidak bisa dirawat di dalam rumah sakit. Kenapa? Tidak ada bahan bakar, listrik mati. Jadi mereka yang dirawat di inkubator itu mati di inkubator, karena inkubatornya nggak berfungsi. Banyak anak-anak yang terluka itu mati karena nggak bisa oksigen. Kenapa? Tidak oksigen. Dan itu semua pembantaian tersebut genosida itu dilakukan di depan dalam masa mata tanpa kita disuruh berbuat apa. Nanti kita akan bahas apa solusinya yang harus kita lakukan, apa usaha yang harus kita lakukan untuk meringankan beban mereka, apa persiapan kita. Ya, insya Allah kita akan bahas itu semua dalam waktu kita kali ini. Waktu itu kalau seperti tidak habis. Ya. Ini sudah ada berapa dari kalian? Kalau bukan waktu saya sengaja mau datang. Susu saya. Oke, demikian program saya sebelum berangkat. Saya kembalikan ke Ustaz. Memang kalau bicara Gaza Pak, kita nggak bisa mengandalkan logika. Kalau bicara Gaza, jangan terlalu ngotot, sombong, mengandalkan rasionalitas kita. Nanti akan kebenar. Kita bicara Gaza, bicara iman. Karena warga Gaza berjuang dengan keimanan mereka. Mereka mengandalkan keyakinan. Mereka melangkah itu di atas landasan Al-Quran dan Sunnah. Makanya ada sayang sekali di Indonesia ini ada orang-orang yang mengaku pada Sunnah, masuk paling suci. Kita akan membahas Gaza, mengeluarkan statement yang nyeleneh. Ada yang bilang gini, Yahudi ini kan Israel ini kan negara besar dengan didukung senjata-senjata oleh negara-negara Barat, pasokan senjata yang gak habis-habisnya. Masa lawan Hamas yang ormas kecil aja kamu menang, gitu ya? Masa lawan ormas yang kecil aja gak bisa mengalahkan mereka? Memang ini adalah bukti bahwa Hamas ini adalah buatan Yahudi. Ada yang begitu Pak ya? Ini kalau dia berpikir kalau kita sombong, dia berhamba pada logika mereka. Karena saya tinggal bersama Gaza, saya melihat sekali bagaimana mereka ini hidup dan tumbuh itu dengan nuansa-nuansa Al-Quran yang sangat pekat sekali. Nah, jadi kekuatan warga Gaza adalah keimanan mereka. Kalau tidak ada keimanan, sudah hancur tuh, habis dan nyerah dari awal. Bapak yang tragedi Hiroshima, semua pasti tahu sejarahnya ya. Hiroshima yang dijatuhkan bom nuklir oleh Amerika. Untuk perbandingan Pak ya, Hiroshima ini adalah sebuah kota di Jepang yang luasnya 900 km persegi. Dijatuhi bom sebesar 12.000 ton. Baru beberapa hari menyerah, angkat bendera putih. Luas Gaza Pak, cuma 360 km. Ini kalau dibandingkan dengan luas Banyumas, berapa Banyumas luasnya ini? 1.300 km. Jadi 4 kali lipat luasnya, 5 kali lipat luas Gaza, makanya hampir 5 kali lipat luas Gaza. Kecil banget Gaza itu. Sudah 70 hari dibombardir. Tahu nggak berapa berat bom yang jatuh ke Gaza sejauh ini? 50.000 ton. Dan mereka belum menyerah. Nggak ada satu kata pun dari warga Gaza yang mengatakan kami sudah menyerah. Nggak ada sama sekali. Mereka kejar karena mereka didasari keimanan mereka.
kan yang Ubaidah ini? Juru bicara pasukan Gaza. Nah, kata mereka, inilah pilihan kami. Cuma dua pilihan kami, menang atau mati syahid. Dan dua-duanya adalah keuntungan bagi warga Gaza. Kalau menang mereka senang, kalau syahid itu yang mereka inginkan. Jadi dua-duanya gak ada yang rugi. Itulah dapat jumlahan yang diobati, gak ada kata-kata menyerah. Dan saya saksi mata ya. Dalam 4 hari sebelumnya, tahun 2008, 2012, 2014, 2021, dalam episode serangan jual beli serangan Israel di Gaza itu selalu berakhir dengan kemenangan pihak Gaza. Selalu berakhir dengan pihak Israel mengangkat senjata tulis. Loh, kok bisa? Orang yang mati yang Gaza kok saya menang Gaza? Menang kalah itu Pak tidak ditentukan dengan jumlah korban. Bagaimana Gaza? Kalau banyak kan kita bertahan. Tadi harga Israel, kalau mereka dihujani oleh roket, satu hari itu satu negara lumpuh, kerugian miliaran dolar, belum kehancuran rumah, kemudian lengkeng bagi mereka hancur, nggak kuat mereka. Sehari 2 hari, seminggu itu mereka sudah kalah kabur. Akhirnya mereka meminta jutaan akan jutaan. Selalu kalah oleh para penyakit. Alhamdulillah. Nah, dah habis. Suatu hari saya bertanya kepada salah seorang komandan tingginya para pejuang. Wih, hebat, maksud saya bisa ketemu komandan. Saya kan jurnalis, saya punya akses ke emak-emak, punya akses ke cendekiawan, akademisi. Saya sering wawancara ke para politisi Gaza, saya sering biasa, dan saya punya akses kepada mereka, para pejuang Gaza. Saya tanya ke mereka, bro, panjenengan kok kuat banget sih? Dibombardir bertahun-tahun, di blokade dari 2006, 17 tahun di blokade loh. Tapi gak hancur-hancur, malah kalian itu selalu menang dalam berbagai pertempuran. Apa rahasianya? Mereka tidak menjawab dengan berfilsafat, dengan berfilosofi, basa-basi, teori mereka enggak. Singkat jawaban mereka, apa itu? Kami hanya mengamalkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Itu dong. Ini kalau saya terjemahkan ya, ntar terdaftar di rumahnya masing-masing ya. Ya Pak ya? Ya Bu? Apa harus diterjemahkan sekarang? Harus ditadaburi. Masalahnya mereka kalau sudah kasih saya penjelasan, mereka jangan bilang ini ayatnya, ini suratnya. Tadaburi sendiri. Untung saya sudah mondok di Merapen, jadi saya bisa buka tafsirnya, saya bisa mentadaburi. Ternyata dahsyat sekali itu ayatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi 'aduwwallahi wa 'aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun. Kata Allah, wa a'iddu, dan persiapkan oleh kalian semua lahum, untuk mereka musuh-musuh kalian, mastata'tum, semampu kalian. Ini kuncinya. Apa yang dipersiapkan? Min quwwati wa min ribatil khair, kekuatan kalian dan kemampuan mengendarai kuda. Dalam tafsir Jalalain, kekuatan di sini artinya memanah. Kalau bahasa sekarang menembak ya. Tapi dalam tafsir lain umum, kekuatan apapun yang kalian punya, skill apapun yang kalian punya, persiapkan semampu kalian. Nah, ini apa baru semampu kalian? Menarik. Di sini guys. Di sini mestinya. Karena kata Allah, kalau kalian persiapkan semampu kalian, turhibuna bihi 'aduwwallahi wa 'aduwwakum. Kalian akan mampu menggetarkan, menteror musuh-musuh kalian dan musuh Allah
wa akhawina min dunihim, dan yang lain selain mereka. Menurut sebagai tafsir, yang dimaksud orang lain ini selain Rasulullah SAW adalah orang munafik. Makanya kalau orang munafik yang merasa terganggu oleh pejuang Gaza, ini bagian dari perhitungan Nabi Allah. Kata Allah, pokoknya kalian persiapan Islam kalian, nanti hasilnya saya jamin, kata Allah, saya jamin kalian akan mengganggu semua sekali. Nah, ini yang harus kita ketahui. Apa dorongan Islam kalian? Saya jelaskan pada stop. 4 menit ya. Saya sendiri sebenarnya. Dalam ayat lain surat At-Taubah Allah berfirman dalam firman yang sama. Fattaqullaha mastata'tum, cuma firmannya beda. Kata Allah apa? Bertakwalah kalian semua kepada Allah semampu kalian. Ada seorang pemuda dari Afghanistan penasaran dengan ayat ini. Waduh, saya harus bertakwa semampu saya. Apa ukurannya? Dia mendatangi syekhnya, namanya Abdul Hazam. Namanya siapa? Abdul Hazam ini adalah orang Palestina, Dr. Usuluddin S3 dia, ulama. Cuma dia menghabiskan sebagian besar dunia di Afghanistan, jihad melawan Uni Soviet. Ditanya datang pada ini, Syekh, Allah menyuruh saya bertakwa semampu saya. Apa ukurannya? Apa barometernya? Syekh ini gak menjawab. Dia ajak, ayo lagi sana, dibawa ke sebuah lapangan terbuka. Mulailah Abdul Razak ini, kakek-kakek tua berusia 70 tahun ini mulai berlari. 1 putaran, 2 putaran, kakek-kakek lo berlari gitu kan. Dia gak kuat, tapi dia gak berhenti. Sampai dia senang-senang, terutama gak berhenti dia, dan dia yang jatuh, blah, pingsan. Waduh, kata si anak muda ini, ribet banget ini, repot, kesel nih, kesel, capek dia jawab, kesel. Akhirnya dibawa oleh anak muda ini, dirawat. Ketika siuman dia tanya, wahai Syekh, kan Daud kan cuma nanya, Quran kan cuma nanya, apa artinya semastotol itu? Kok malah aja kepingsan? Apa kata Syekh Abdul Azhar? Wahai anak muda, itulah makna mastotol itu. Kalau Allah menyuruh panjenengan berlari, maka berlarilah, jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada para pejuang, persiapkanlah kalian semua semampu kalian, artinya apa? Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Itu yang dilakukan dalam Gaza hari ini. Makanya di Gaza ini para pejuang cuma ada 2 kondisi mereka itu. Kalau dalam keadaan tertempur seperti hari ini, mereka bertempur, mereka megang pajak musuh. Kalau sudah berhenti pertempuran, mereka akan istirahat, mereka persiapan lagi, mereka bangun terowongan bawah tanah itu. Itu persiapan yang berat itu. Tahu Pak berapa dalam terowongan mereka? 30 meter. Oh ini kan cuma 10 meter nih. 3 meter pokoknya ini. Mereka gali ke bawah dengan tangan kosong mereka dengan manual. Sampai di bawah mereka buat terowongan yang panjangnya sampai 200 km. Itu persiapan mereka. Sering kejadian mereka lagi gali terowongan, hujan terus, longsor, 7 pejuang meninggal syahid dalam persiapan. Ini yang dimaksud oleh Allah. Kalau kalian akan persiapkan diri, jangan berhenti sampai Allah ya. Ada juga 5 pejuang laki-laki yang memakai roket, tiba-tiba meledak, meninggal 5 orang. Inilah yang dimaksud dengan wa'iddu lahum mastata'tum. Makanya ketika mereka bertempur hari ini, Allah bantu mereka dengan karunia Allah. Allah bermudahkan itu tank-tank Merkava yang badannya itu paling kuat di dunia, hancur lebur oleh senjata buatan Gaza yang tertembak kuat. Sistem-sistem Iron Dome, sistem anti pesawat itu, anti roket Israel yang harganya jutaan dolar, itu ditembus dengan mudah oleh roket-roket para berjuang itu. Makanya kalau bicara Gaza jangan bicara logika, bicara keimanan. Karena orang Gaza itu perjuangan mereka perjuangan iman. Dan kita bersyukur kepada Allah karena hari ini iman kita bertambah kuat. Karena apa? Karena melihat perjuangan Gaza. Ribuan non-muslim di
berbagai dunia Pak, banyak yang masuk Islam gara-gara melihat perlakuan para pejuang-pejuang Gaza ketika menandra kawan-kawan Israel. Kita lihat ya video-videonya, itu kawan-kawan Israel yang melakukan pertemuan itu dibebaskan dalam keadaan tersenyum ya, senang, pada nyantol sama Bu Beda itu. Makanya sekarang ibu-ibu, ini ada tren ini yang lagi bahaya di Indonesia ini. Ibu-ibu pada bikin tren apa namanya, wah Mas culik aku dong. Gitu Bu ya? Enak aja Bu. Kalau wanita Yahudi diculik, bisa ditukar dengan tawanan Palestina. Kalau ibu-ibu, ditukar sama apa Bu? Ibu-ibu sini makannya banyak, kasihan Hamasnya itu. Belum skincare-nya lagi Bu ya. Nggak ada, bangkot lah. Nggak bisa ditukar juga dengan tawanan lain. Syukur-syukur ditukar dengan beras 5 kg itu mau gitu ya. Jadi itulah, kita harus bersyukur kepada warga Gaza karena telah menyatukan kita dan telah mengangkat, mempertebal keimanan kita semua. Makanya hari ini jangan tidur lagi Pak ya. Mulai hari ini kita komitmen konsisten akan totalitas mendukung Gaza. Sebagaimana Amerika, Inggris, Prancis, mereka totalitas, mereka mati-matian, mereka habis-habisan mendukung penjagaan Israel di Palestina. Kita juga harus mati-matian mendukung perjuangan warga Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Takbir! Oke. Baik, yang pertama tentang agama ya. Berapa agama yang ada di Gaza? Ada 3. Ya di Palestina maksudnya, yang di Palestina ada 3. Islam, Yahudi, Nasrani. Tapi kalau di Gaza cuma ada 2. Kalau di Gaza ada 2, Islam sama Nasrani. Dan yang berjuang ya agama Islam saja. Meskipun yang ditarget juga agama Nasrani itu ditarget juga, agama Kristen juga ditarget sana apa gerejanya. Tapi ya karena memang beda mentalnya, beda motivasinya, jadi yang berjuang ya hanya umat Islam saja. Adapun umat Kristen ini sana berjuang dengan ketegaran mereka dan kesadaran mereka di sana. Itu juga kita apresiasi ya. Gimana kondisi Masjidil Aqsa hari ini? Coba dong dibuka nih peta Gaza apa? Coba bisa ditayangkan itu. Ditayangkan apa Palestina map coba. Palestinian map ntar terjelaskan ya. Ya, yang kedua bagaimana kondisi Masjidil Aqsa? Semakin memprihatinkan. Secara logika Pak, di atas kertas harusnya aksi ini sudah runtuh karena banyak sudah ada ratusan terowongan di bawah fondasi Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Zionis Yahudi itu. Tapi Allah masih menjaga. Ya, jangan sampai ini runtuh dan ntar kita pilih rumah. Karena kalau runtuh Pak, kalau sudah jatuh, ini yang akan terbangun lagi bukan Masjidil Aqsa tapi kuil sinagog Yahudi itu. Mereka sudah persiapan semuanya, tendernya sudah selesai. Sketsa sudah selesai, materialnya sudah siap. Jadi kalau Aqsa runtuh, yang akan dibangun lagi adalah sinagog Yahudi. Tapi ya sampai sekarang masih berdiri, namun kondisinya benar-benar memprihatinkan. Hari Jumat nih kemarin hari Jumat ya, yang sholat di Masjid Aqsa cuma 7.000 orang. Padahal itu kapasitas itu yang 400.000 tuh. Tapi yang diperbolehkan cuma 7.000 orang. Karena itulah hari ini kita katakan bahwa Aqsa sudah tersandra. Satu-satunya masjid di dunia yang DKM-nya itu adalah orang-orang Yahudi, itulah Masjid Aqsa. Yang kita punya kewajiban bersama-sama untuk jelaskan Masjid Aqsa. Ya, itu kerjanya hari ini. Mana? Kita yang berdua. Baik. Pertanyaan selanjutnya tentang saya terhadap masalah terbuka ya. Kenapa cuma Hamas sendiri yang berjuang? Bahkan Mahmud Abbas terkesan apa? Terkesan cuek, bahkan menyerang Hamas juga. Pertama, di Gaza ini banyak sekali di Palestina ya, banyak sekali partai-partai politik. Ada sekitar 14 atau lebih banyak. Tapi yang paling menonjol itu Hamas dan Fatah atau yang dulu namanya PLO. Ya, Hamas ini partai politik, Fatah partai politik. Namanya partai politik wajar kalau berkompetisi ya Pak ya. Wajar kalau ada kesadaran
Nah, kami yang berjuang di Gaza ini bukan politisi, bukan orang politiknya, tapi para pejuang-pejuang militer, sayap militernya. Hamas punya sayap militer, namanya Brigade Yazidin Al-Qassam. Fatah punya sayap militer, namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Ada juga gerakan Jihad Islami punya sayap militer, namanya Saraya Quds, Brigade Al-Quds, ya. Nah, jadi yang sedang berjuang di Gaza hari ini adalah sayap militernya gerakan Hamas sama gerakan Fatah. Mereka bergabung, bersatu padu, bersatu mereka dalam sebuah kesatuan yang namanya itu Ghurfatun Musytarakatun, ruang koordinasi. Maka kalau kita masih mempercayai dan narasi-narasi barat dan mengatakan ini konflik pelurusnya Hamas Fatah ini gitu ya, ini entah kalaupun Palestina mereka pasti konflik antara Hamas Fatah. Inilah yang saya katakan komentar-komentar terlalu tahu mereka. Saya tinggal di Gaza ini, teman-teman saya ya simpatisan Hamas, simpatisan Fatah. Nggak ada terus mereka gotok-gotokan bahkan gara-gara beda pandangan politik, nggak ada. Mereka kuliah di kampus yang sama, sholat di masjid yang sama, belanja di pasar yang sama, apalagi main bola di lapangan futsal yang sama. Mereka bergaul biasa aja gitu. Kita seperti yang kita bayangkan hari ini gitu kan. Bahkan sudah ada kesatuan, mereka menyebutnya kabinet bersatu, itu ada di Palestina. Rekonsiliasi bang, sebenarnya itu sudah ada. Ada pun statement Mahmud Abbas yang pernah menyerang. Dia juga bilang itu, dia bilang bahwa Hamas tidak mewakili warga Palestina. Itu doang, dan itu aja bukan ada statement politik. Karena memang benar sekarang itu yang sedang berkuasa itu adalah mereka Fatah. Tapi bukan berarti ini kita tafsirkan sebagai perusuhan, ya. Itu adalah statement politik dan wajar karena Fatah itu lokasinya memang sudah dalam jajahan Zionis Israel. Oke, jangan ini dibuka ini, dibuka peta Palestina dari masa ke masa. Ini di Google, peta Palestina dari masa ke masa. Ini lain kali orang mengingatkan harusnya ada laser, jadi saya bisa menjelaskan. Ya, ada ya, ada. Yang warna hijau, katanya itu. Udah? Ini penting nih. Jadi saya bisa menjelaskan, saya 12 tahun tinggal di Palestina di Gaza, nggak pernah sekalipun saya bisa sholat di Masjidil Aqsa. Iya, bukan cuma saya, 2,3 juta warga Gaza ini nggak bisa ke Masjidil Aqsa. Karena lihat wilayahnya, mana petanya? Mana peta Palestina dari masa ke masa yang warna hijau itu? Oh, itu sudah ada. Oke. Baik, saya akan terus ini, saya akan jelaskan bahwa apa ya? Jadi saya menjelaskan bahwa kalau ada yang masih menyebarkan narasi bahwa konflik di Palestina adalah konflik perebutan wilayah, ini adalah narasi yang keliru dan menyesatkan. Sekali lagi, konflik di Palestina bukan konflik perebutan wilayah. Karena kalau perebutan wilayah itu perebutan antara dua kekuatan seimbang. Contoh Indonesia dan Singapura sedang memperebutkan tanah sengketa di wilayah Pulau Natuna misalnya, itu namanya perebutan wilayah. Kalau di Palestina bukan perebutan wilayah. Kita lihat pada sebelah kanan, itu yang hijau itu adalah wilayah Palestina. Tahun 1947 ke bawah ya. Bahkan kalau kita tarik lagi, tahun 1920 populasi Yahudi itu di Palestina hanya menguasai 5% tanah Palestina. Itu adalah sebuah eksistensi yang sangat kecil. Tapi lihat dari tahun ke tahun mereka terus melahap wilayah Palestina sampai kita lihat sekarang tinggal tersisa 2 wilayah. Ini dan ini. Ini namanya wilayah di barat, West Bank bahasa lainnya. Ya, yang sebelah kanan ini sini Yordan. Ini West Bank dan ini namanya Jalur Gaza. Di sini saya tinggal selama 12 tahun terakhir. Dan sekarang kalau dulu Israel itu menguasai hanya 5%,
sekarang mereka menguasai 78%. Ya. Artinya apa? Artinya hanya 20% wilayah yang dikuasai oleh Palestina. Ini yang dimaksud dengan eksistensi. Mereka menjajah Palestina tidak seperti penjajahan yang bumi lain. Ketika Indonesia dijajah Belanda misalnya ya Bapak ya, itu yang datang ke Indonesia itu tentara Belanda atau warga sipil Belanda. Tentara Belanda kan? Itu proses penjajahan yang pada umumnya. Ketika Jepang menjajah Indonesia, itu yang datang itu tentara Jepang atau warga Jepang. Tapi kalau di Palestina beda. Setelah diusir warganya, dijarah hartanya, dirampok rumahnya, dibawa masuklah orang-orang Yahudi dari negara-negara luar untuk menduduki tanah-tanah Palestina yang sudah kosong. Ini namanya konflik eksistensi, bukan konflik perebutan wilayah. Persis seperti yang terjadi di Amerika ketika Columbus masuk ke Amerika dan membantai orang-orang suku Indian yang beragama Muslim. Habis kemudian diganti eksistensinya menjadi orang Amerika. Seperti yang terjadi di Australia ketika orang-orang Barat ini membantai suku Aborigin dan juga orang Muslim, dibantai di genosida, pembersihan etnis, sampai sekarang Australia menguasai benua itu. Dan ini yang sedang terjadi di Palestina. Mereka berusaha membantai orang Palestina dan mengisinya dengan orang Yahudi. Bedanya Pak, dulu Columbus itu melakukannya sembunyi-sembunyi karena kalau ada media. Tapi sekarang Yahudi melakukannya dengan live streaming, ditonton secara langsung live oleh miliar pasang mata. Dan kok kita bisa diam gitu? Kok nggak bisa bergerak? Inilah penontonan kita. Ya, jadi itu adalah jarak antara Gaza ke ibu kota Palestina, Al-Quds, itu jaraknya 70 km. Saya nggak bisa pergi ke Al-Quds karena saya harus melewati wilayah jajahan Israel yang itu nggak mungkin. Paham apa ya? Oke. Baik, Masya Allah. Satu pertanyaan dari Bapak Monggo. Terkait dengan tawaran proposal pertamanya tadi, jadi terakhir itu Joe Biden mewakili Amerika itu menawarkan dua negara yang resmi. Bagaimana tanggapan Hamas atau Palestina itu terkait dengan dua tawaran proposal perdamaian negara? Terus yang kedua itu terkait dengan ketika mereka itu beralih karena ada Amerika, bagaimana negara-negara Timur Tengah itu terhadap eksistensi negara Palestina? Terima kasih. Ya, bagus. Bagaimana terkait proposal two-state solution? Mereka menyebutnya adalah solusi dua negara. Memang selama ini yang kita tahu bahwa solusi ini sangat didukung penuh oleh gerakan Fatah ya, dengan pimpinannya Mahmud Abbas. Sementara Hamas ini anti. Kata Hamas, lan na'tarifa bi Israil. Itulah kata-kata para petinggi Hamas. Artinya apa? Kami tidak akan pernah mengakui Israel walaupun hanya sedekat. Nah, menariknya Pak, kemarin Netanyahu baru mengeluarkan statement. Apa dia bilang? Perbedaan antara Hamas dan Fatah adalah Hamas itu ingin melenyapkan Israel hari ini sekarang juga, sementara Fatah ingin melenyapkan Israel dalam beberapa tahapan. Jadi saya pernah bertanya langsung ke Perdana Menteri Palestina yang namanya itu Muhammad Shtayyeh. Dia 2021 dia datang ke Indonesia, ke Jakarta. Saya hadir tuh karena waktu saya di Gaza saya nggak bisa ketemu dia di Ramallah, jadi terbicara. Ketika saya datang ke Indonesia, dia di Indonesia. Saya hadir dalam press conference. Saya tanya tuh, Pak Muhammad, saya bilang, Anda ini kan selalu mengatakan solusi dua negara. Saya mau nanya, itu solusi itu temporary solution atau final solution? Itu solusi sementara atau solusi final? Apa dia bilang? Itu adalah solusi sementara. Kami juga maunya ya Palestina kembali secara utuh. Itu kemauan dia. Tapi karena dia berpikir sangat realistis, kami sekarang kalau bisa menguasai ya. Tapi kalau bisa
Kalau ada yang mengatakan bahwa gara-gara ini tutup mata terhadap mata yang di Gaza, ini adalah tuduhan yang tidak benar. Negara-negara Arab ini Pak tidak tutup mata, mereka membuka mata, nontonin. Kita yang benar. Mereka nontonin penjajahan terjadi, kematian terjadi, dan mereka tidak diam Pak. Para pentingin Arab ini tidak diam, jangan salah. Mereka bergerak membantu Israel menjajah Palestina. Itu samanya. Kalau mereka tidak membantu, gerakin dong tentara kalian itu. Jangan cuma prototipe doang. Itu pesawat-pesawat Amerika yang datang ke Palestina. Itu di mana transitnya Pak? Di mana isi bahan bakarnya? Saudi Arabia itu. Ayo. Mereka membantu secara langsung. Ini asal dikatakan sedang mereka. Tapi saya bicara pemerintah ya, saya bicara masyarakat Arabnya. Kalau masyarakat Arabnya mereka juga seperti kita gergetan. Tapi mereka tidak bisa buat apa-apa. Ya, bukan hanya negara Arab, kita juga Pak. Kita juga sama. Dan saya punya militer nggak sih? Ya, kasihan militer kita itu. Dulu senjata lengkapnya, pesawat tempurnya, kapal tempurnya. Tapi nggak bisa bergerak melangkah satu langkah pun ke Palestina. Cuma bisa nangis doang. Saya akan kebayang tuh, ketika tentara itu yang nangis melihat kondisi Palestina. Itu harus berbuat apa? Itu adalah masalah kita yang harus kita selesaikan. Ya, itulah jawaban. Semakin memuncak besar. Terakhir sekali supaya kita betul-betul bisa bawa oleh Palestina. Apa yang harus sebenarnya sebagai warga sipil mukmin muslim yang harus kita lakukan agar betul-betul kita tercatat sebagai orang yang membantu Gaza dan Palestina? Mohon dijelaskan. Oke. Ini sudah banyak dilakukan oleh berbagai pembicara ya. Seperti doa. Ini kan sudah habis ya. Kalau doa ada kita males, ya kan sebenarnya kita akan males juga. Doa. Kemudian edukasi Pak, Ibu. Tadi saya udah kasih bocoran ya. Kalau kita bercerita tentang para nabi pada anak kita, ceritakan juga bahwa mereka adalah Palestina, agar semakin kuat ikatan antara kita dengan Palestina. Ketiga, boykot. Jangan berhenti Pak. Ibu, boykot ini. Ya Allah. Saya pertama kali landing di Indonesia, tiba di Indonesia, senang saya tuh ada toko-toko yang pro Zionis itu sepi, restoran sepi, sekarang penuh lagi. Betul Pak ya? Ini harus kita boykot ini. Saya nggak usah nyebut nama ya, kita pernah delik. Saya sebut inisialnya aja lah. Contoh KFC. KFC itu secara langsung perusahaan Amerika itu boykot. Apalagi McD, boykot tuh. Jangan cuma perusahaan Amerika, perusahaan Prancis, perusahaan Inggris, boykot. Boykot ngaruh Pak? Ngaruh Pak. Kok bisa ngaruh? Orang-orang Yahudi yang sedang menguasai Palestina hari ini bukan Yahudi original. Mereka Yahudi aspirasi, Yahudi Eropa Timur. Mereka bukan keturunan Bani Israel asli. Mereka Yahudi ateis. Mereka tidak punya Tuhan. Tuhan mereka adalah uang, materi. Jadi kalau kita boikot mereka, kita serang uang mereka, kita sedang menyerang, kita sedang memenggal oleh Tuhan mereka itu. Allah Akbar. Nah, untuk itu boikot sangat penting sekali. Terakhir, infak kita untuk Palestina. Tapi jangan sedekah apa ya? Keliru. Warga Palestina tidak putus sedekah. Ada sebuah hadis penting. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang pembantu Nabi SAW, seorang muda hamba saya. Namanya Maimunah. Namanya siapa Bu? Saya tanya ibu kayaknya bawa apa sih? Namanya siapa Bu? Siapa Pak? Beliau adalah salah sahabiah pembantu, tapi bahwa saya itu internasional. Suatu hari Maimunah datang ke Nabi dalam sebuah forum yang datang dalam sebuah forum kajian. Beliau bertanya, "Qalat Maimunah, ya Nabi Allah, afsina fi baitil maqdis." Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, berikan kami fatwa, instruksi apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Palestina, Masjid
Masjid Aqsa itu Baitul Maqdis. Lah, kok seorang pembantu membahas Baitul Maqdis? Ada keberatan? Pak, Palestina hari itu sedang menjadi hotspot pergolakan dunia hari itu, sedang menjadi pusat geopolitik dunia hari itu. Karena Palestina ketika Nabi masih hidup sedang dijajah oleh Romawi dan diperebutkan oleh dua kekuatan besar, Romawi dan Persia. Itu tema besar itu. Kalau seorang ibu, seorang pembantu bahas tentang Palestina, ibu nih, Bu, pernah gak ibu lagi kumpul gitu ya, kumpul warisan terus lagi warisan gitu ya, terus membahas masalah Ukraina sama Rusia. Pernah gak Bu? Gak pernah, karena itu bukan perbincangan ibu. Tapi kenapa kok seorang pembantu di masa Nabi membahas Palestina? Oh, ternyata menurut guru saya, Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi, ini seorang pakar Palestina dari Palestina, dia cerita, memang saat itu Nabi Muhammad itu sering sekali membahas Baitul Maqdis di neraka Barat. Jadi beliau ini, Nabi Muhammad ini punya kerinduan sangat besar, ingin membebaskan Baitul Maqdis. Dalam satu riwayat dari Siti Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia mengatakan tidak pernah Nabi Muhammad SAW ini tidur kecuali dia pasti harus membaca surat Al-Isra, surat tentang Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Kecintaannya sangat besar, makanya beliau sering kali memanaskan para sahabat, membakar semangat para sahabat untuk membebaskan Baitul Maqdis. Makanya muncullah pertanyaan ini, kata Maimunah, ya Rasulullah, kami harus ngapain ya Rasulullah terhadap Baitul Maqdis? Qala ardul mahsyar wal mahsyar. Kata Nabi, oh Baitul Maqdis itu mah padang mahsyar, tempat kita semua nanti akan dikumpulkan setelah kematian kita. Nabi, kebiasaan Nabi kalau ditanya masalah fatwa kita langsung jawab, tapi beliau edukasi dulu, beliau tarbiyah dulu. Ini aku tunjukkan edukasi kita tentang Baitul Maqdis agar semangat kita tak luntur, tak nampak tidur redup. Lalu beliau memberikan fatwanya, apa kata Nabi? Utuhu fasallu fi fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fihi nasibah. Kata Nabi, jangan kalian semua ke Baitul Maqdis, bebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi, lalu sholatlah di sana. Karena dengan siapa sholat di Baitul Maqdis, pahalanya seperti 1000 sholat di masjid biasa. Pak, Bapak kalau sholat di Masjid Al-Aqsa, sholat subuh 2 rakaat, itu pahalanya 2000 rakaat di Masjid Baitul Maqmur. Betul itu. Ada hasilnya. Wah, sholat 2 rakaat, mekor nanti kami. Itulah pengalaman Baitul Maqdis. Makanya kata Nabi apa? Datang dan bebaskan. Masalahnya kondisi umat Islam hari itu sama seperti kita hari ini, lemah, terjajah, nggak punya pasukan yang berani masuk, nggak punya akomodasi, jauh, nggak mampu, nggak ada kekuatan, sama seperti kita hari ini. Makanya apa kata Maimunah? Qalat awa aina man lam yutir an yatahammala ilaihi wa ya'ti. Kata Maimunah, ya Rasulullah, bagaimana kami belum mampu ya Rasulullah, kami belum bisa, kami lemah, ada pasukan, kami nggak bisa mengalahkan Romawi yang punya jutaan pasukan. Apa kata Nabi? Qala fal yuhdi ilaihi zaitan bisawisi fa inna man ahda lahu kana kama salafin. Kata Nabi, kalau kalian belum mampu, kalau dengan buat sahabat, kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis. Karena kalau saya kirim hadiah ke Baitul Maqdis ke Palestina, maka dia seolah-olah telah sholat di Baitul Maqdis. Tunggu. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Kenapa bukan sedekah? Bukan sedekah itu bahasa Arab ya Pak ya? Sodaqotun gitu kan? Oh, ternyata di sini pesannya Pak. Di sini pesannya Ibu. Kata Nabi apa? Jangan kalian kirim sedekah untuk Palestina. Beda antara sedekah dan hadiah. Sedekah ini pemberian identik dari wong sugih ke wong miskin. Betul Pak ya? Dari orang yang pejabat
jangan kalian menganggap orang Palestina seperti pengemis, seperti orang lemah, seperti orang-orang yang miskin. Jangan. Kirim hadiah. Apa itu hadiah? Hadiah ini bahasa Arab artinya an-naqah minal bahim ila tahum, pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia sayangi, yang ia muliakan. Maksudnya apa? Pandang mereka orang Palestina, wahai umatku, lakukan perlawanan mereka, lihat mereka, tanda mereka sebagai orang terhormat yang harus kalian hormati, sebagai orang mulia yang harus kalian cintai, bukan orang lemah, bukan orang yang harus kasihani. Jangan kasihani orang Palestina. Kita kasihani diri kita sendiri, kasihani diri kita sendiri. Pandang orang Palestina sebagai orang mulia yang kita muliakan. Maka pemberian kita melaksanakan nama yang tadi apa? Maka Ustaz, bismillah, ini hadiah untuk Palestina. Cuk, 20.000 rupiah. Itu hadiah apa? Sedekah apa? Kalau 20.000 rupiah itu sedekah apa? Hadiah kok? Tergantung. Kalau anak muda, dia nggak punya uang, cuma ada 20.000 rupiah, itu namanya hadiah. Karena itu mau semampu dia, itu mau dia. Ini yang bawa punya puluhan juta di rekening, ngasihnya 50.000. Sedekah apa hadiah? Makanya sedekah sama hadiah bedanya selain di definisinya, selain di niatnya, juga di nilainya. Hadiah itu sesuatu yang spesial, istimewa itu. Sesuatu yang berat dan mas namanya hadiah. Yang ketiga, kira-kira Bu, kalau ada orang ngasih hadiah ke orang lain, biasanya yang perlu sesuatu itu yang ngasih atau yang dikasih? Yang mana? Yang ngasih. Itu konsepnya. Bukan Palestina butuh kita, kita yang butuh Palestina. Jadi selama ini kita gampang redup, gampang luntur semangatnya karena kita salah melihat orang Palestina. Saya kalau bikin kajian-kajian Bu, nggak pernah saya tulis siapkan infak terbaik Anda. Nggak. Karena saya nggak mau hubungan kita dengan Palestina hanya masalah materi. Enggak. Terlalu rendah. Hubungan kita dengan Palestina ini hubungan cinta, kewajiban, perjuangan. Ada materi, ini sudah kewajiban yang sangat mendasar ini Pak. Nggak perlu diminta lagi, nggak perlu ditarik lagi. Makanya itulah hadiah. Ada nggak orang kita hadiah? Hadiah itu kan kita. Hadiah itu dikasih, kita inisiatif. Jangan nunggu saya ke sini baru kumpulin donasi. Itu bukan tugas saya punya donasi itu. Harusnya itu inisiatif kita. Wah, mau saya di sini, saya mau titip hadiah ke Palestina. Seperti itu. Tapi jangan juga kita kasih kalau setelah memberi Palestina seolah sudah selesai kewajiban kita. Nah, itu hanya hal yang mendasar. Apalagi ini bukan hadiah dikasih cuma sekedar berapa perak misalnya kan. Hadiah itu sesuatu yang berat yang kita lepaskan. Makanya dari tadi itu yang kita isi di masjid sama dia itu ibu-ibu banyak yang datang ke pengajian apa salat subuh atau yang salat subuh kan bawa uang ya. Karena salat subuh kan nggak kepikir mau sedekah, itu kan ada yang kasih 10 juta. Akhir saya astagfirullahaladzim, hebat banget ya. Ibu-ibu yang lain ada yang bawa uang, akhirnya mereka kasih apa? Cincin, gelang emas. Ibu berat nggak Bu melepas cincin emas Bu? Berat nggak Bu? Berat. Apalagi bapak-bapak, aduh ya istri saya yang melepas cincin. Ya Pak ya? Berat. Di situ perjuangannya. Cincin emas, gelang emas, sarung emas. Kalau kita mati, dibawa mati nggak Bu? Ya. Tapi kalau kita kirim ke Palestina, ya Allah, ya Rasulullah, Engkau menyuruh kami kirim hadiah. Inilah hadiah mereka. Bismillah. Saya nggak punya emas, saya nggak punya emas, saya punya cinta, saya punya mobil. Apa yang boleh saya katakan? Saya di Dubai, saya tahun 2018 di Dubai yang saya kajian itu. Datang ke saya bingung. Masuk Ustaz, saya nggak mau Ustaz. Saya punya tanah berapa hektar, tolong ambil. Tanah jual sini itu dijual ke Palestina. Saya punya mobil, tolong ambil. Disitulah semangat perjuangan. Tapi kalau kita bantu Palestina, jangan hitung-hitungan. Ya, jangan kasih yang sisa intinya. Kita harus berikan terbaik kepada Palestina. Karena itulah perjuangan kita hari ini. Tapi hati-hati berupaya. Ini saya peringatkan nih, ibu nih. Kalau kita total bantu Palestina, hati-hati. Kalau suatu waktu panjenengan akan kehujanan berkah dari Allah Ta'ala, itu pasti itu. Karena Palestina yang Allah berkah, nggak pernah Allah menyebut nama Palestina dalam Al-Quran, nggak pernah. Ketika Allah yang membahas Palestina, Allah gunakan al-ardh allati la
alladzi barakna hawlahu. Selalu Allah menyebutnya negeri yang kami berkahi, itu aja untuk orang-orang Allah. Jadi kalau ada yang bantu Palestina, jangan kaget kalau ada keberkahan di hujan. Ini saya tahu kayak saya pulang dari Gaza ke Indonesia, seminggu 5 hari kemudian kalau masalah, saya disuruh ngisi di masjid namanya Masjid Darussalam di Kota Wisata Cibubur. Itu masjid besar tuh, orang kaya sekali tuh. Saya ngisi kajian di situ, pulang-pulang, saya dijamu makan siang oleh salah seorang muhsinin di situ, salah seorang dermawan. Setelah makan siang, dia minta nomor rekening lembaga saya kan, langsung transfer 10 juta start dari Palestina. Alhamdulillah saya berkata. Sebelum kemudian, saya ngisi lagi di Cibubur, ketemu sama istrinya, istri siapa sih, bapak itu. Dia cerita bahwa setelah suaminya itu transfer 10 juta, itu sore harinya dia dapat proyek yang nilai keuntungannya itu 2,8 miliar. Masya Allah. Jadi itulah resikonya kalau kita perjuangan Palestina secara optimal. Jangan gunakan matematika dunia, tapi jangan juga hitung-hitungan. Kalau 10 juta dapat 2,8 miliar, berarti kalau saya bantu 20 juta berarti 5 miliar dong. Bismillah. Jangan begitu juga ya. Keberkahan itu tak mesti untuk materi. Ada orang kasih ibu namanya Musyairah. Itu setelah dia kirim ke Gaza, cerita ada WhatsApp di saya. Kontrakan dia yang tadinya kosong, dia punya banyak beberapa kontrakan. Dalam pintu yang tadinya kosong kepenuh, isi semua penuh. Dia punya sekolahan TK yang hampir bangkrut, nggak bisa gaji gurunya. Tiba-tiba ada yang melamar kerja jadi guru, nggak mau digaji. Dan dia bilang apa? Ustaz, gula saya 385 turun dari 125 gara-gara dia kirim konsisten ke Palestina. Masya Allah. Itulah keberkahan Palestina. Tapi kita jangan tertiga-tiga kayak kalian. Kita kirim aja ya Allah. Ya Rasulullah, inilah hadiah terbaik dari kami. Bismillah. Semoga sampai kepada para pejuang di Gaza. Takbir. Ya ini sebelum saya tutup penting saya sampaikan, ada yang bertanya, Ustaz, kita kalau modal sih gimana gitu ya, sampai harga insya Allah sampai ya itu Bapak Ibu sekalian, saya koleksi program itu saya taruh di YouTube itu, saya posting, saya videoin. Banyak teman-teman yang resmi, terserah, udah harus banget pada saya nggak apa. Yang pasti kalau mau kirim, hati-hati harus pastikan lembaga itu terdaftar resmi di Kementerian Dalam Negeri Indonesia. Kedua, jangan sekali-kali kirim bantuan hadiah lewat individu. Saat ini, meskipun ada orang Palestina, syekh, imam masjid datang mengisi ceramah, dan setelahnya berdonasi, silahkan, jangan. Karena itu dalam hukum kita ilegal. Kedua, kita nggak bisa audit. Ketiga, kita membuka celah. Khawatir disalahgunakan. Meskipun dia seorang syekh, karena namanya dua kan fitnah ya, harus diawasi. Kalau mau lewat lembaga kami, lembaga DNH yang saya dirikan dan saya kelola langsung. Kalau mau mencatat diri ibu, kalau mau dicatat nomor rekeningnya, silakan dibuka sekarang HP-nya. Rekam video. Ya saya akan sampaikan, saya akan sebut nomor rekening saya akan direkam video. Nanti di rumah akan dicatat ulang ya di bukunya. Ibu, sudah siap belum? Sudah ya? Oke. Jadi kami lembaga DNH ini punya 2 akun rekening bank. Yang pertama BSI Bank Syariah, nomornya 7120 520 355. Sekali lagi 7120 520 355 atas nama International Network Humanitarian. Yang kedua BCA Bank Sentral Asia, nomornya 40 630 11137. Sekali lagi 40 630 11137. Untuk konfirmasi kalau ada transfer silakan kirim pesan atau kirim bukti transfernya ke nomor berikut +62 877 31111 336 +62 877 31111
silakan. Demikian.